Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama diberkati Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa beserta dengan kita. Di pagi ini kita kembali bersyukur, kita diperjumpakan dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 15 November 2025. Kebenaran firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini kami kembali mengucap syukur untuk segala kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya sepanjang malam boleh kami lalui dalam peristirahatan kami. Tuhan boleh melindungi kami sehingga pagi ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan baru daripada Tuhan. Kami bersuka cita ya Tuhan, dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kami menjalani hari ini dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Bapa dalam surga, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh mengambil bahagian untuk menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, dengarkan permohonan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37. Firman Tuhan, kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelaknya halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini, kesediaan menghadapi kedatangan Tuhan. Sakka untamui kasayan napuang. Kedatangan Tuhan adalah suatu kepastian, namun kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Oleh karena itu, kita harus selalu siap dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kesiapan untuk menghadapi kedatangan Tuhan adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Kita harus mempersiapkan diri dengan hidup sesuai kehendak-Nya. Bacaan kita saat ini dari Injil Lukas 17 ayat 20-37 mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan akan seperti kilat yang menyambar. Kita tidak dapat memprediksi waktu kedatangannya, tetapi kita dapat mempersiapkan diri dengan tetap setia dalam iman kepadanya. Bacaan kita mengingatkan apa yang terjadi pada peristiwa Nuh. Ketika orang sibuk dengan kesenangannya sendiri dan atas pemberontakan mereka, maka Tuhan murka sehingga diturunkanlah hujan dan terjadilah air bah membinasakan mereka. Nuh yang tetap setia dalam iman kepada Allah diselamatkan bersama keluarganya. Demikian juga pada peristiwa Sodom dan Gomora. Ketika penduduknya sedang sibuk dalam kenikmatan duniawi, akhirnya Tuhan murka, dan ketika Lot telah keluar dari Sodom, maka diturunkannya lah hujan api dan hujan belerang dari langit untuk membinasakan mereka. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, waspadalah dengan berbagai nafsu duniawi yang bisa saja membuat kita larut dalam kenikmatannya, dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Dan ketika hari Tuhan tiba, tidak ada lagi waktu untuk kita bertobat. Karena itu, siap sedialah menyongsong kedatangannya kembali melalui kesetiaan dalam iman dan terus mengabdi hanya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kasih-Mu dan tuntunan-Mu melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, yang terus mengajarkan kami untuk senantiasa taat dan setia, siap sedia dalam menanti kedatangan Tuhan kami, sambil melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Olehnya itu ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kelak ketika Tuhan datang, kami tidak binasa, tetapi kami akan bersama-sama dengan Tuhan menikmati sukacita abadi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas dan segala kegiatan tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tugas persekutuan kami. Mari Tuhan, Engkau senantiasa menopang kehidupan kami, memberkati kami, agar apa yang kami kerjakan dalam setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan kami
Bahkan di tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Tuhan senantiasa menolong memberkati kami, memampukan kami untuk mengangkat setiap tugas tanggung jawab peran kami masing-masing untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, bersama dengan jemaat Tuhan kami bersyukur untuk segala pencapaian, kesuksesan, dan keberhasilan, juga atas pertambahan usia yang boleh diraih dan dinikmati dan dialami oleh jemaat Tuhan. Kiranya disempurnakanlah sukacita mereka. Berdoa buat umat-Mu yang saat ini menghadapi pergumulan sakit penyakit atau yang di dalam kelemahan tubuh, baik yang dalam proses pemulihan di rumah dan juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan lawatlah mereka dan nyatakanlah mujizat kesembuhan bagi mereka, agar pada saatnya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang lebih sempurna. Yang dalam berbagai persoalan atau pergumulan hidup, Tuhan berikan jalan keluar dan mampukan kami untuk terus bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, mohon kiranya Tuhan menopang orang tua kami yang dalam menjalani masa tua. Kuatkan iman pengharapannya agar mampu senantiasa berharap hanya kepadamu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam tugas pekerjaan, maupun yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Engkau ya Tuhan menuntun dan menopang kehidupan mereka dan terus membukakan jalan dalam setiap harapan dan kerinduan mereka. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa buat bangsa kami, pemerintah kami, kiranya diberikan hikmat, kebijaksanaan agar boleh memerintah bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan kami terus menikmati hidup damai dan tentram. Bahkan kami berdoa juga buat dunia yang saat ini dalam menghadapi berbagai kemelut dan persoalan. Tuhan, kiranya pulihkan dunia ini agar umat-umat-Mu terus menikmati kedamaian dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, sertai kami, kehidupan kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Ini doa kami, ini harapan kami. Ampuni salah dosa kami. Kami berdoa dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.